Allah Subhanahu wa taala. Yuk, lakukan yang orang lain tidak lakukan. Nah, maka kalau teman-teman melakukan yang orang lain tidak lakukan, ya rezekinya akan beda. Kalau bapak-bapak misalkan yang lain pada nggak ke masjid, teman-teman sholat subuhnya di masjid, bahkan sebelum azan udah ada di masjid, nah top. Berarti kalau teman-teman udah ada di masjid, misalkan yang laki-laki udah mandi, pakaian rapi, udah pakai name tag, torch, letakkan di depan. Kira-kira Allah tahu nggak teman-teman perjuangannya bangun subuh? Tahu kan? Yang orang lain tidak lakukan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita bekerja, teman-teman juga harus fingerprintnya itu di sholat subuh. Ya. Kalau terutama yang laki-laki. Kalau yang ibu-ibu, ya percayalah, pasti karena susah tidur juga, bangunnya lebih awal. Tapi mohon maaf, kalau bapak-bapak ini berat godaannya. Ya, alasan Euro 2024 lah apalagi. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa? Lakukan yang orang lain tidak lakukan. Kira-kira apa namanya? Yang reward yang didapatkan Nabi Musa ketika menolong dua wanita tersebut? Ada yang tahu? Halo? Nebak aja. Dapat makanan. Apalagi? Teteh. Nebak aja kayak family 100 gitu. Dapat imbalan, dikasih uang. Terus apa lagi? Dapat istri. Iya. Ingat ya, Nabi Musa belum jadi nabi. Berarti Nabi Musa nggak ada mukjizat, tidak ditolong oleh Allah, dan karena Nabi Musa belum jadi nabi. Apa yang didapatkan Nabi Musa? Sebelum yang didapatkan Nabi Musa, ini ada doa. Teman-teman boleh ini ya, boleh dawamkan doanya di ayat ke-24. Tolong di screenshot. Ini doa terutama buat yang jomblo. Jomblo, belum bayar kosan, makannya Indomie 2 kali sehari. Belum bayar UKT mungkin kalau yang masih kuliah. Atau mau nikah, belum ada uang persiapan wedding. Atau udah ada jodoh tapi belum direstui, atau belum ada jodoh. Nah, ini doanya. Ingat, Nabi Musa belum jadi nabi, jadi ini pas banget dalam kehidupan kita, terutama nanti dalam hubungannya bekerja. Boleh ikutin ya. Rabbi inni 1 2 3. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, apapun yang engkau turunkan pasti baik. Ya Allah, aku membutuhkannya. Nah, jadi ada 2 poinnya. 1, apapun yang Allah turunkan pasti baik. Jadi teman-teman, ini adalah doa Nabi. Kalau doanya Nabi, otomatis dikabulkannya lebih makbul daripada doa yang kita karang-karang sendiri. Ya. Jadi teman-teman, apa tadi doanya? Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini misalkan jodoh. Kalau jodoh ternyata udah mau nikah sama A, maka apa doanya? Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Biar Allah tunjukkan kalau memang baik, ya Allah akan jodohkan. Kalau nggak baik, ya Allah pengen yang itu, ya Allah enggak. Jadi apa hikmahnya? Bahwa gimana Allah saja. Kan tadi Nabi Musa kelaparan, belum ada tempat tinggal, belum ada pekerjaan. Nabi Musa udah waktunya usianya menikah. Otomatis yang dibutuhkan makanan, kontrakan, apalagi? Pekerjaan sama istri. 4.
Ini udah akut nih. Ya, karena kan Nabi Musa nggak ada keluarga, nggak ada sanak saudara di kota Madian. Tadi ingat-ingat ya doanya ya. Rabbi inni 1 2 3. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, terserah engkau saja ya Allah. Nah, jadi teman-teman yang belum menikah, doanya ini. Jangan memaksa Allah, ya Allah, jikalau bukan dia, pokoknya dia ya Allah. Kalau dia ini, tolong dekatkan ya Allah. Kalau dia jauh, pokoknya itu ya Allah. Pokoknya aku maunya itu ya Allah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah semua, bukan nggak boleh, tapi Allah pengen mengajarkan kita semua lewat kisah Nabi Musa ini. Mintalah yang Allah ridho. Ikutin, mintalah sesuatu yang Allah ridho. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Saat teman-teman belum bekerja, pernah kepikiran nggak bekerja di Tors? Ya udah, kalau sudah bekerja di Tors, ya udah itu yang terbaik. Jangan silau sama rumput tetangga. Wah, pokoknya aku mau pindah. Ya belum nunjukin apa-apa. Kalau udah nunjukin apa-apa, kalaupun ternyata harus pindah karena ada alasan, itu beda lagi. Tapi teman-teman harus yakin bahwa di sini yang terbaik. Selama masih terikat kontrak, janganlah lihat-lihat yang lain gitu. Ya, semangat ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tadi apa kebutuhan Nabi Musa? Makan. Terus apa? Tempat tinggal. Apa lagi? Pekerjaan. Terus? Itu 4. Bukankah itu masalah buat seorang jomblo? Ya. Apa aja tadi? Makan, lapar. Terus apa lagi? Tempat tinggal, kontrakan. Terus? Pekerjaan. Terus? Istri. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pakai pola biasa. Kalau pola biasa, kalau orang butuh kontrakan gimana? Nggak ada uang dia, nggak ada uang. Minjem. Kalau nggak ada yang bisa dipinjemin, maka teman-teman yuk pakai ini, energi. Kasih sayang. Jadi apa yang dilakukan Nabi Musa? Membantu 2 wanita tersebut meminumkan binatang ternaknya. Jadi teman-teman, jangan berharap sesuatu sebelum teman-teman melakukan amal soleh. Ya, apa? Jangan berharap sesuatu sebelum melakukan amal soleh. Ketika teman-teman bekerja, kalau cuma dapat gaji itu udah akhir bulan atau awal bulan, itu udah pasti. Tapi yang belum pasti adalah bisa nggak pekerjaan tersebut jadi amal soleh. Tanda tanya, bisa nggak jadi amal soleh sehingga apa tadi? Mendapatkan pertolongan Allah. Oke, kira-kira dapat nggak Nabi Musa 4 itu? Dapat. Ayo coba buka. Ayat selanjutnya. Ingat-ingat ya, Nabi Musa belum jadi nabi, otomatis tidak ada mukjizat, tidak ada tongkat, tidak ada kekuatan apapun. Cuman manusia biasa. Seorang jomblo yang pindah dari Mesir ke kota Madian. Manusia biasa. Apa? Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Disinilah dimulai sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. 2 wanita tersebut, salah satunya datang kepada Nabi Musa, kemudian bilang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberikan balasan terhadap apa yang telah engkau lakukan." Berarti dapat apa? Dapat undangan dulu. Undangan. Undangan ini terjadi saat apa? Membantu. Kira-kira kalau Nabi Musa tidak membantu 2 wanita tersebut, dapat undangan nggak? Kira-kira kalau Nabi Musa cuek aja, biarinlah itu mah,
Ya. Jadi apa pertolongan Allah saat kita membantu, punya energi kasih sayang? Ya. Maka akan dapat pertama satu undangan. Pertanyaan, pernah dapat undangan pernikahan? Kira-kira kalau diundang pernikahan, di weddingnya itu ada makanan apa tidak? Nah, ya, kalau sudah diundang, inilah dikasih makan. Ya kan? Tapi undangan tersebut hadir saat membantu dua wanita tersebut yang orang lain tidak lakukan. Ya, falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas qala la takhaf najauta minal qaumi zalimin. Kata Nabi Syuaib, wahai anak muda, jangan takut. Kamu di sini saja, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim. Pertama, tadi undangan pasti dapat makanan. Yang kedua, kata Syekh Madian atau Nabi Syuaib alaihi salam, wahai anak muda, jangan takut. Pertanyaannya, kalau ada orang yang bilang, anak muda, jangan takut, kamu di sini aja urusin ini outlet punya kami. Kira-kira dapat apa tadi? Pertama dapat makanan, yang kedua dapat pekerjaan. Selain itu dapat tempat tinggal gratis. Udah ya, dua solusi ya. Doanya apa tadi? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Pertanyaan Ustadz, doa dulu apa amal soleh dulu? Nah, teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah amal soleh, baru berdoa, baru ada keajaiban. Misalkan jomblo bertahun-tahun, ijo lumut. Ijo lumut itu artinya apa? Lucu dan imut, tapi bertahun-tahun. Sedangkan orang tua sudah apa? Gelisah. Nak, kamu kapan? Pertanyaan bulan depan. Nak, kamu kapan? Pertanyaan pas Idul Fitri apa? Ya, kan sama ya? Kisahnya sama nggak? Sama. Nabi Musa, manusia biasa belum jadi. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Amal soleh, bergerak dulu, bantu orang dulu. Jadi kalau teman-teman sudah menyelesaikan satu pekerjaan, bilang kepada temannya, mana pekerjaanmu yang belum selesai? Aku bantu. Wah, tumben baik. Enggak, pengen seperti Nabi Musa. Wah, lagi butuh nih, belum ada jodoh misalnya. Enggak apa-apa, lewat wasilah amal soleh lah Allah kabulkan. Jadi mohon maaf, kenapa doa kita belum terkabul? Bisa jadi apa? Kurang amal soleh. Bukan kurang ibadahnya, bukan. Kata Allah, kamu kurang amal soleh. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah ya tadi. Pertama, dapat undangan berarti dapat makan. Yang kedua, jangan takut berarti udah dapat tempat tinggal gratis. Dah, 2 tersolusi. Berapa lagi yang belum tersolusikan? 2. Apalagi? Pekerjaan sama istri. Oh, Nabi Musa lagi udah pas untuk menikah, tapi belum ada jodoh. Di Mesir nggak ada yang cocok. Ternyata jodohnya di mana? Di kota Madian, gitu. Tenang aja. Mungkin Bandung belum. Mungkin jodohnya Papua mungkin. Tenang aja ya. Oke. Nah, lanjut. Berarti tadi makan sudah, tempat tinggal sudah. Yang ketiga di ayat 26-nya. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah satu di antara dua wanita tersebut bilang apa? Wahai ayahku, ya ayahnya CEO-nya ya, ayahnya CEO. Istajirhu, jadikan Musa itu, Nabi Musa alaihissalam sebagai pegawai. Ya, berarti dapat apa tadi? Makan dapat. Apa lagi? Tempat tinggal dapat. Terus
pekerjaan. Siapa yang merekomendasikan? Anaknya. Ya, jadi kenapa? Jadi ketika kita membantu orang lain, mungkin bukan dari orang tersebut, mungkin dari bukan dua perempuan tersebut, tapi dari ayahnya. Wahai ayahku, ini ada anak muda nih, kayaknya cocok deh dia mengelola perusahaan kita. Atau kalau di kisah itu, cocok deh untuk mengelola sapi-sapi yang kita punya. Ini kuat. Ya. Ikutin. Al-Qawiyu. Al-Amin. Jadi karyawan yang hebat itu nih buat mungkin yang HRD, kuat dan amanah. Jadi pertama apa? Kuat, terus apa? Amanah. Kuat berarti dia harus kompeten dulu. Kalau disuruh buat laporan keuangan, berarti apa? Harus bisa buat laporan keuangan. Ini yang TTT apa aja? Bagian apa aja nih? Bagian apa aja? Sales semua banyaknya. Berarti dia harus capek target kan? Misalnya targetnya 100 juta. Dia cuma jualan 1 juta, berarti tidak kuat. Tidak kompeten, tidak kuat. Iya, tidak kuat, tidak kompeten. Berarti mungkin bukan di situ. Ya. Atau emang kurang promosinya, atau memang strateginya kurang, kan ada banyak macam ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pengen berhasil di suatu divisi, atau teman-teman kan semuanya saat ini berada di TORS. Berarti yang teman-teman harus lakukan pertama kali apa? Kuatnya dulu, kompetensinya dulu. Misalkan yang bagian sales, pengen salesnya 100 juta. Tapi cicing wae tuh. Posting nggak pernah, di Instagramnya atau di WA-nya isinya curhat terus. Ya Allah, berikanlah aku jodoh. Misalkan. Kan teman-teman bagian sel berarti ya harus mempromosikan terus minimal dalam sehari ya 2 lah postingan. Atau jangan makan-makan terus ya. Kalau posting teh ya minimal pekerjaan lah, apalagi bagian sales kan. Yang dituntut apa? Achieve target. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa Nabi Musa direkomendasikan sama kedua wanita tersebut? Karena Nabi Musa kuat, kompeten, bisa bawa sapinya tersebut, kemudian bisa ngantri berjam-jam. Kan namanya juga wanita capek gitu pasti kalau ngantri berjam-jam. Tapi yang paling penting ini, setelah 1 udah dapat, yang kedua amanah. Kalau saat itu Nabi Musa bawa sapi, terus sapinya dibawa kabur, kira-kira dapat nggak makanan? Enggak lah, ya kan? Nih Nabi Musa apa tadi? Bantu. Ternyata saat dibantu, kabur. Bawa apa? Bawa sapi. Mungkin Nabi Musa dapat sapi, tapi nggak dapat 4-4-nya. Tadi apa? Pertama dapat makanan, jamuan makan karena diundang. Yang kedua apa? Dapat tempat tinggal. Yang ketiga tadi pekerjaan. Jadi kalau Nabi Musa bawa sapinya, ternyata dibawa kabur sama Nabi Musa, apa yang terjadi? Kehilangan 3 nih. Ada 3. Maka kenapa kita itu belum mendapatkan pertolongan sama Allah? Jangan-jangan amal soleh kita kurang, ada yang cacat. Kita ada utang nggak dibayar-bayar, terus nggak ngasih informasi lagi. Coba teman-teman kesel nggak? Minjemin uang 1 juta, dianya beli sepatu baru, terus diposting harga sepatunya 2 juta. Ya, pasti kesel kan? Dia punya utang, mending dicicil. Maaf ya, aku belum bisa bayar, dicicil lah 200.000 per bulan, nggak apa-apa ya. Minta waktu banget, belum ada uang ini misal, masih ada keperluan. Atau
100.000 seminggu. Nanti dikembalikan. Ini nomor saya masih yang lama, tempat tinggalnya masih yang lama, pekerjaannya masih di sini. Saya nggak akan kemana-mana. Kira-kira enak nggak? Enak kan? Walaupun dicicil. Tapi kalau udah mah nggak dicicil, terus postingnya jalan-jalan terus, maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan kenapa Allah belum menolong kita? Udah berdoa tapi kurang amal soleh. Ingat, polanya adalah amal soleh dulu, berdoa, baru tunggu keajaiban. Tadi apa keajaiban pertama? Dapat makanan. Yang kedua dapat tempat tinggal. Yang ketiga pekerjaan. Apakah selesai di situ keajaiban Nabi Musa? Apa keajaibannya selanjutnya? Nah, lanjut. Baru di ayat 27. Berkatalah dia Syuaib. Nabi Syuaib berkata, "Ini uridu an unkihaka ihda badatain hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj." Wahai Musa, wahai Nabi Musa alaihissalam, aku akan menikahkanmu. Tapi pilih, jangan dua-duanya, nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh kalau menikah dengan adik kakak itu nggak boleh. Dalam Islam pun nggak boleh. Jadi dua sekaligus nggak boleh. Terus gimana Ustadz Utsman? Utsman kan menikahi dua anak Rasulullah SAW. Jadi pertama Ruqayyah wafat, baru Ummu Kulsum. Jadi nggak boleh menikah langsung dua, itu nggak boleh. Ya, langsung dua maksudnya adik kakak nggak boleh. Harus tunggu apakah bercerai atau ini. Jadi nggak ada ipar adalah maut di sini, nggak ada. Iya kan? Ini kan dua wanita ya? Iya. Kalau di film yang sering kita saksikan apa? Ipar adalah maut. Ya. Mas Aris. Aduh, Mas Aris. Tadi ya. Qala inni uridu an unkihaka ihna binataini hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj. Bersin. Jadi tadi pertama dapat makanan, dapat apa lagi? Dapat tempat tinggal, dapat pekerjaan, dapat istri. Mungkin nggak kalau Nabi Musa tidak membantu? Nggak. Mungkin nggak kalau Nabi Musa membantu tapi membawa kabur? Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan kita sudah sering mengenal bahwa energi itu tidak bisa hilang, tapi bisa berubah. Ya. Hukum kekekalan energi. Apa? Energi bisa berubah aja, tidak akan hilang. Jadi teman-teman, kebaikan itu tidak akan pernah hilang. Teman-teman berbuat baik akan kembali baik. Kalau berbuat jahat, kembali jahat. Iya, kalau misalnya, Ustadz gimana kalau aku disakiti terus Ustadz? Menangis terus aku setiap malam Ustadz. Percayalah, kebaikan itu tidak akan tertukar. Pasti Allah balas dengan kebaikan. Kenapa Allah kasih misalnya sakit hati? Bisa jadi karena memang itu nggak terbaik. Ya, boleh ikutin. Mata lebah dan mata lalat. Apa bedanya teman-teman? Sama-sama binatang nih. Sama-sama punya mata. Apa yang membedakan? Kalau lebah, mohon maaf, lebah, pernah nggak lebah ada di tong sampah? Enggak. Lebah pasti melakukan kebaikan, yang dilihat kebaikan. Kalau mata lalat, pernah nggak ada di bunga? Nggak ada. Maka teman-teman harus punya mata lebah. Bisa jadi suatu kejadian pasti ada hikmahnya. Ya. Apa hikmahnya waktu itu belum dapat pekerjaan? Halo? Halo? Apa hikmahnya?
Ya hikmahnya teman-teman ada di TOS gitu hari ini. Ya. Kalau saat itu ada pekerjaan, nggak akan di TOS. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa hikmahnya bekerja di TOS? Ya bisa kumpul seperti ini. Kalau nggak di TOS mungkin nggak bisa ketemu teman-teman. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yuk pakai energi kasih sayang, sama matanya harus mata lebah. Pasti ada kebaikan. Kalau pakai matanya lalat, mohon maaf, misalkan ini ada gorengan. Ada apa? Gorengan. Saya lagi diet, misalkan. Apa yang akan dilakukan oleh mata lalat? Kenapa ini gorengan? Sedangkan aku diet kalori. Tapi kan kalau pakai energi kasih sayang, oh ini udah disediakan, berarti ini rezekinya. Makan aja terus. Ya, pernah lihat orang yang banyak makan tapi nggak gendut-gendut? Sedangkan kita sedikit makan naik langsung 5 kilo. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yuk belajar kita punya energi kasih sayang sama melihat dengan kebaikan. Bisa jadi Allah kasih ujian hari ini itu ada kebaikannya. Apa hikmah? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 12, hikmahnya belum, uangnya menipis. Halo? Nggak check out Shopee. Terus apa lagi? Berhemat. Kalau yang ngekos, makannya apa biasanya kalau udah tanggal pertengahan gitu? Iya. Oh, jelly drink tuh. Jelly drink kasihan banget. Oke, jelly drink. Penganjal lapar ke masjid nyari makanan gratis. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau teman-teman di Antapani misalkan lagi di luar, mangga mampir ke Masjid Baitul Huda dekat BSI di Antapani ya. Kalau teman-teman yang sel misalkan ada di luar, di situ ada makanan gratis setiap hari. Jadi lumayan kalau buat tanggal-tanggal tua. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya promosi gitu. Jadi kalau teman-teman lewat di Antapani lagi ada tugas luar, maka bisa mampir sambil sholat zuhur, nanti ada makanan gratis. Itu ya tadi apa? Ada amal soleh, ada berdoa, baru tunggu keajaiban. Dan keajaiban tersebut tidak akan terjadi kalau teman-teman tidak punya amal soleh. Maka apalagi misalkan yang akhwat kan biasanya kalau akhwat itu moodnya sering berubah-ubah ya. Kadang bahagia, kadang tiba-tiba apa? Sedih, kadang tiba-tiba pengennya marah terus. Bawaannya teh wah, pengen mengeluarkan isi hati. Maka terutama yang akhwat ya tadi harus saling menguatkan. Bisa jadi yang saling menguatkan itu adalah amal soleh. Mungkin ngelihat temannya kenapa belum makan, bisa jadi bukan nggak pengen makan, memang uangnya tinggal segitu-gitunya lagi gitu. Ya traktir lah tuh sekali-kali, minimal yang 15.000 warteg lah, warteg. All you can eat tapi 15.000 ya. Gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat amal soleh itu adalah amal yang harus dirasakan sama orang lain. Apa? Amal dirasakan sama. Kalau kita ngaji orang lain dapat efek gak? Enggak. Tapi kalau teman-teman traktir makan dapat. Ya. Kalau bantuin pekerjaan orang lain dapat. Ya, setelah job desk-nya selesai, mana bantu? Aku bisa ngangkut-ngangkut. Kenapa ngangkut-ngangkut? Tadi kata Ustadz harus amal soleh. Ternyata salah angkut. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amal soleh juga harus benar. Tadi kan amal soleh Nabi Musa apa? Membawa sapi atau binatang ternak, meminumkan binatang ternak, balikin lagi ke dua wanita. Kalau dia meminumkan, ternyata terus diminumkan dibawa kabur, itu bukan amal soleh. Berarti amal soleh itu harus benar. 1, 2, 3.
dan baik, serta teliti, dan tuntas. Ya, BBB TTT. Benar, baik, teliti, tuntas. Disuruh jualan, ternyata uangnya belum sampai atau di rekeningnya belum sampai di perusahaan. Terus dikirim. Benar apa baik? Baik, benar, tapi tidak benar karena kan harusnya uangnya dulu baru barang dikirim. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman kan di sini semuanya dalam satu wadah ya, terutama pasti kalau satunya pincang, yang lain juga ikut pincang. Salesnya menurun, kira-kira dapat bonus nggak? Enggak, maka doain yang sales. Mungkin mukanya lagi kusam. Kamu kenapa? Aku doain ya, semoga salesnya bertambah supaya kita dapat bonus. Semangat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk jangan sepelekan amal soleh walaupun itu terkesan remeh. Mungkin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat teman-teman misalkan di sini makan, mungkin yang membelikan juga bahagia ya. Tapi kalau nggak ada makan, cuman karena aku diet Ustadz, diet minyak, ini nggak boleh. Nah, janganlah. Jadi kalau sudah ada makanan di depan, kita baca doa apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Dah boleh itu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azaban. Dah itu saja teman-teman yang dapat disampaikan tadi. Apa? Nabi Musa punya energi kasih sayang. Apa yang Nabi Musa lakukan? Membantu dua wanita tersebut. Ketika itu Nabi Musa tidak berharap apa-apa, cuman berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa dapat 4 keajaiban, dapat makanan gratis, rumah gratis, pekerjaan dapat, jodoh dapat. Pengen nggak hidup kayak gitu? Ini Al-Quran kisah nyata atau bukan? Baru dengar kisah ini nggak? Pernah dengar kisah ini sebelumnya? Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru beberapa ayat. Di dalam Al-Quran ada 6.236 ayat. Yang itu bisa merubah kehidupan teman-teman. Ingat, Nabi Musa saat itu belum jadi nabi. Kalau saat itu jadi nabi, mungkin wajar karena Nabi Musa nabi. Tapi mohon maaf, kisah ini adalah sebelum Nabi Musa jadi nabi. Jadi ini semua bisa kita teladani. Dan terkadang kita banyaknya ngeluh sama Allah. Tapi giliran dipanggil sholat, Allahu Akbar, antar ya Allah. Belum nih kagok ya Allah. Masih tanggung nih. Masih ada klien. Ya. Makanya kalau ada rapat-rapat teman-teman usahakan ya tadi. Apalagi misalnya yang bertemu dengan klien, ya janjiannya jangan mepet-mepet zuhur, jangan mepet-mepet asar, jangan mepet-mepet maghrib. Apalagi maghrib, cuman sebentar gitu. Teman-teman misal udah tahu nih maghrib nggak akan keburu misalnya di perjalanan, ya udah sholat dulu daripada ya. Kalau misalnya belum sholat, tiba-tiba di perjalanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gimana? Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk lakukan amal soleh, baru berdoa, nanti teman-teman akan dapatkan keajaiban. Kalau kurang amal solehnya, mohon maaf, Allah juga menutup pintu. Apa yang dilakukan Nabi Musa ini adalah kisah nyata, bukan fiktif. Dan ini semuanya bisa kita tiru. Kalau USB itu plug and play. Ya. Bisa ditiru benar-benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tentunya kan teman-teman punya hajat ya. Beda-beda ya. Kalau yang udah menikah hajatnya pasti beda. Itu apalagi anaknya mau sekolah nih. SMP, SMA, kuliah berbarengan. Berarti hajatnya apa? Uang sekolah ya Allah. Ya Allah, uang sekolah ya Allah. Berikanlah sekolah yang terbaik. Ya, uang sekolahnya ada, tapi
sekolahnya masih bingung. Maka tadi doanya ya, di ayat berapa tadi teman-teman? Surat Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Di ujungnya yang paling penting itu fakir. Fakir itu artinya membutuhkan. Terkadang Allah nggak ngasih kita karena kita bilangnya belum butuh. Ya, belum butuh-butuh banget. Makanya Allah belum mengabulkan. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk. Ini adalah kisah dari Al-Qur'an yang bisa ditiru sama siapapun. Mau dari level bawah sampai level atas pun bisa. Karena ini Al-Qur'an dan ini mukjizat yang harus kita yakini. Teman-teman yakin nggak Allah akan mengabulkan doa kita? Yakin. Yakinnya seyakin apa? Yakin banget. Teman-teman pernah masak nasi? Itu pakai apa? Pakai rice cooker. Pertanyaannya, yakin nggak beras itu jadi nasi? Kalau kita masak, ditinggal apa ditungguin? Ya udah, itu sama kita sama Allah. Kadang kita tuh, ya Allah, kapan ya Allah? Mana janjimu ya Allah? Aku udah tahajud ya Allah. Mana jodohmu? Mana jodoh untukku ya Allah? Ya Allah. Jadi terkadang ya teman-teman, kita lupa melakukan ini. Amal soleh. Ingat, amal soleh itu bukan untuk pribadi, tapi amal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Artinya harus bermanfaat untuk orang lain. Kan Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Jadi kalau teman-teman melakukan amal soleh, pasti habis itu saat berdoa lebih powerful dibandingkan dengan hanya berdoa saja tanpa amal soleh. Ya, mudah-mudahan apapun yang dihajatkan teman-teman dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi amal soleh, berdoa, baru tunggu keajaiban. Dan ingat, kalau Allah memberikan sesuatu itu terserah Allah. Dan kita bukan sutradaranya. Kita cukup jadi apa? Cukup jadi aktor atau aktrisnya. Terserah. Ya, kata Allah, kalau memang hidupmu seperti kisah Indosiar, ya udah, emang gitu kisahnya. Menangis terus kan ya, Indosiar ya. Ya mungkin Allah kasih jalannya, jalan sabar gitu. Ya, tersiksa terus ya. Tapi endingnya bahagia nggak? Bahagia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ngatur Allah. Ya Allah, pengen yang itu ya Allah. Enggak, kata Allah, sabar-sabar dulu. Ya Allah, pengen pekerjaan yang itu. Ya udah, yang ada dulu. Yang ada belum disyukurin. Yang belum ada malah diinginkan. Itu teman-teman hati-hati. Jadi teman-teman, apalagi teman-teman dalam pekerjaan, syukuri apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani hidup ini, melakukan iya. Lion the Massive ya. Emang jadul lagu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ditanya. Tadi kita bahas apa? Surat Al-Qasas ayat berapa saja? 22 sampai 24. sampai 25. Sampai 27. Ya. Di ayat 24-nya berdoa, di ayat selanjutnya sampai terakhir itu adalah keajaiban. Artinya teman-teman, hidup kita juga butuh proses, nggak bisa instan. Pernah nggak Nabi Musa berpikir jodohnya di kota Madian? Enggak. Tapi apa yang Nabi Musa lakukan? Amal soleh. Gitu.
Nabi Musa nggak tahu jodohnya di kota Madian, nggak pernah terfikirkan sama Nabi Musa. Tahu nggak Nabi Musa nanti disuruh mengembala sapi di... Enggak. Yang Nabi Musa lakukan cuman membantu dua wanita tersebut, dah. Tapi kalau Nabi Musa saat itu tidak ikhlas, udah mah ngebantu, terus mana bayarannya? Kira-kira dapat nggak? Enggak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu ya tadi, ketika teman-teman di sini sudah dikontrak, udah pasti itu mah gaji. Tapi yang belum pasti amal soleh. Ya. Yuk ikutin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal soleh yang hamba lakukan. Ya, amal soleh. Jadi jangan sepelekan bahwa pekerjaan ini bukan amal soleh. Bisa jadi pekerjaan ini amal soleh, biar dapat pahala. Kalau teman-teman sholat, bisa nggak sholat sampai 8 jam? Enggak, capek pasti. Tapi bekerja 8 jam itulah teman-teman niatkan supaya jadi amal soleh, biar dapat pahala. Enak kan? Udah mah kerja, dapat amal soleh, Allah terima lagi amal soleh. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi doanya ya diulang-ulang, karena doa itu adalah sekali lagi doanya Nabi Ibrahim dan doanya Nabi Musa. Ingat, kalau Nabi yang berdoa, kemungkinan mustajabnya lebih besar daripada kita yang berdoa sendiri menurut keinginan kita. Contoh lagi, misalkan di dalam Al-Quran ada doa iftitah yang sering kita baca. Inna sholati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, wa nusuki wa mahyaya, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Kalau kita udah punya kayak gitu, hanya untuk Allah, nggak akan kita capek. Kenapa hidup kita capek? Karena punya perasaan memiliki. Apa yang membuat seorang wanita sedih? Halo? Seorang istri sedih apa? Kalau suaminya tidak setia harus sedih nggak? Ya udah, kalau dia memang diambil ya sudahlah. Mungkin sedih boleh, tapi nggak boleh berlarut-larut. Aku tak bisa hidup tanpanya. Enggak, udah. Kalau memang Allah udah ambil dan memang bukan itunya, udah. Kalau harus selesai, selesai. Kalau masih bisa dipertahankan ya bertahan. Tapi kalau udah, ya udahlah. Gitu. Kan kita selalu bilang ya, inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti semuanya punya siapa? Punya Allah. Udah, kalau diambil ya terserah Allah. Ya. Maka kalau yang ada tolong dipertahankan. Apalagi teman-teman bekerja, syukuri apa yang ada. Udah. Walaupun besar, walaupun kecil, walaupun mungkin telat gajiannya misalkan, insya Allah nggak akan telat lah. Itu aman, ada direktur keuangan kita Pak Yusuf ya. Ya aman lah insya Allah, tepat waktu insya Allah. Ya, tapi bukan itu permasalahan. Tapi bisa nggak apa yang kita dapatkan itu jadi amal soleh? Ya, jangan sampai apa yang kita dapatkan, apa yang kita usahakan tiba-tiba nggak jadi amal soleh. Ya, dah. Itu saja udah 9.38. Semoga berkah, semoga ada kebaikan. Kita tutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Itu saja dapat disampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan. Dah dapat. Sebelum makan, teman-teman, kita kan punya channel itu ya, YouTube Mengantor. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Biar nanti Subscribe. teman kita yang ada di Medan itu bisa like ya, sama-sama ngaji sama kita. Oh, ada YouTube. Ada Mengantor. Tandain yuk. Syaratnya harus 50 subscribers baru bisa kita like. Yuk bisa yuk. Kalau ini kan mengajak, kalau tadi pengancaman Mas. Ini oh, apa? Nah, kalau udah subscribe, boleh makan gorengan. Oh, mengaji di kantor Torch. Ya. Udah, Subscribe. ada. Udah tuh, udah subscribe. Baru 32. Oh iya, belum ada channel. Belum ada konten. Belum ada. Ini video pertama, nanti mungkin ini yang diupload. Salah.